berkat bagi Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat kasih Tuhan yang mulai datang dalam ibadah saat ini, khususnya yang baru pertama kali hadir dalam persekutuan ibadah ini. Kristus Kepala Gereja telah memanggil, menyelamatkan, dan mempersekutukan kita menjadi satu keluarga besar Gereja Toraja Mamasa dalam kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Untuk datang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, memuji dan memuliakan namanya dengan nuansa budaya sebagai jati diri kita yang telah diselamatkan oleh Kristus. Dia berkenan mengutus hambanya, Vikaris Tabitha Ramnan, sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita pada saat ini. Kami undang jemaat untuk berdiri dan kita menyambut dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 161, Segala Kemuliaan. Kita habiskan ibadah kita. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan menyertai Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Dan menyertai juga. Jemaat kekasih Tuhan, marilah dengan penuh sukacita kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kita, sebagaimana yang akan kita saksikan bersama-sama dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-30 yang akan kita baca secara berbalasan sebagai berikut. Ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi
Kita akan mendengarkan hukum kasih yang terdapat dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara-saudara, demikianlah hukum Tuhan. Bahagia. Tidak seorang pun di antara kita yang terluput dari melakukan dosa. Kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu, mari dengan sungguh-sungguh kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, mengaku dan memohon pengampunan-Nya. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mengaku dan menyesal di hadapan-Mu yang kudus dan mulia, bahwa kami telah berdosa kepada-Mu dalam melawan kekudusan dan kebenaran-Mu, dan bahwa kami tidak membebaskan diri kami sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, dengan apa yang telah kami lakukan dan tidak kami lakukan. Tuhan, kasihanilah kami. Kami ternyata tidak melakukan kehendak-Mu, tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kami, serta tidak mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Kristus, ampunilah dosa kami. Kristus, ampunilah dosa kami. Demi Putra-Mu Yesus Kristus, ampunilah dan kasihanilah kami. Baharui dan tuntunlah kami, agar kami bersukacita dalam kehendak-Mu dan menuruti jalan-jalan-Mu dengan kemuliaan-Mu yang kudus. Jemaat yang terkasih, Allah Maha Kuasa dan Maha Pengasih telah menyerahkan Putranya yaitu Yesus Kristus lewat kematian dan kebangkitannya demi keselamatan kita dan demi
Kristus yang dimuliakan melalui persembahan pujian yang telah disampaikan, dan kiranya pujian ini menjadi pujian kita bersama di hadapan hadirat Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon bimbingan Roh Kudus-Nya sehingga kita boleh dimampukan untuk memahami kebenaran firman-Nya. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang senantiasa kami sapa melalui anak-Mu Yesus Kristus. Segala hormat, puji dan syukur patut kami naikkan di hadapan hadirat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih penyertaan-Mu seminggu telah berlalu. Kami percaya bahwa kesemuanya itu kami boleh lalui, kami boleh lewati. Bukan karena kuat dan hebat kami sebagai manusia, melainkan semata-mata semuanya karena pemeliharaan yang asalnya daripada Tuhan. Terima kasih Engkau boleh menuntun menyertai kami dari kediaman kami masing-masing, masuk di dalam rumah-Mu yang kudus di tempat ini. Bersama-sama kami hendak mendasari persekutuan kami dengan mendengarkan sabda-Mu. Karena itu Tuhan, siapakah kami ini di hadapan hadirat-Mu? Kami adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan, manusia yang penuh dengan dosa. Kami tidak akan mampu memahami kebenaran firman-Mu ini tanpa campur tangan yang asalnya daripada-Mu. Karena itu Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami mohon, turunlah dengan kuat kuasa Roh Kudus, mengurapi segenap kami yang hadir pada saat ini. Sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami boleh pahami, kami boleh mengerti. Terlebih boleh kami jadikan sebagai suri dan pedoman melanjutkan kehidupan yang Tuhan masih percayakan kepada kami. Diamkanlah seluruh suara yang ada di sekitar kami, Bapa. Biarlah hanya suara Tuhan yang boleh kami dengarkan. Ampuni kami Tuhan, oleh sabda kepada kami, sebab kami anak-anak telah siap untuk mendengar Engkau. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan menjadi dasar persekutuan kita pada minggu karya Tuhan saat ini dipersiapkan dari Mazmur pasal 23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Mazmur pasal 23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Jika kita sudah menemukan, mari kita perhatikan Alkitab kita masing-masing. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Demikian bunyi kesaksian firman Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia mewariskan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tempatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan.
ada yang bertanya-tanya, ini vikaris dari mana? Dari dokter ngomong vikaris saya di jemaat musafir. Iya. Jadi saya vikaris Habitat 6 telah menyelesaikan proses vikaris kedua di kelas Sinus 1. Saat ini sedang menunggu panggilan dari PPNS, entah kemana Tuhan akan memutus untuk melanjutkan tugas pelayanan. Jadi pertengahan Februari yang lalu saya datang di rumahnya Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta yang melayani di jemaat musafir, dan saya bersama dengan salah seorang rekan juga yang baru hadir minggu lalu. Kami mendampingi Bapak Pendeta untuk menjalankan tugas di Pusdiklat GTM. Jadi saat ini kami masih akan berada di Sumarorong sampai ada penempatan masa orientasi bagi kami. Ya, jadi mungkin itu saja perkenalan singkat dari saya. Sekian dan terima kasih. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih, dari sepanjang ayat pembacaan kita pada saat ini diberikan sebuah tema, Tuhan adalah Gembala yang baik. Tuhan adalah Gembala yang baik. Bapak Ibu saudara-saudara sidang jemaat yang terkasih, keadaan dunia yang terus berubah tentunya membuat manusia terus beradaptasi dengan lingkungan di mana mereka berada. Hal ini dilakukan agar manusia dapat bertahan dalam berbagai keadaan yang terjadi, terutama dalam hal ekonomi, di mana harga kebutuhan pokok semakin naik, sementara pendapatan kita jalan di tempat atau bahkan ada yang menurun. Tentu Bapak Ibu, hal ini membuat pikiran manusia kita menjadi khawatir. Kita sebagai umat Tuhan pun tentunya tidak terlepas dari berbagai masalah yang terjadi di dalam dunia. Karena sebagaimana yang telah difirmankan oleh Tuhan, bahwa keadaan makin zaman tidaklah bertambah baik. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai ada di antara kita yang punya pemahaman bahwa kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus akan terlepas dari yang namanya masalah, akan terlepas dari yang namanya pergumulan kehidupan. Kalau ada yang punya pemahaman seperti ini Bapak Ibu, saya kira ini adalah pemahaman yang keliru. Karena semakin kita dekat kepada Tuhan, akan semakin banyak pujian iman yang akan kita jumpai di dalam hidup ini. Hal itu bukan Tuhan pakai untuk mencobai kita, tetapi hal ini dipakai oleh Tuhan untuk menguji iman kita. Sampai sejauh mana iman kita percaya kepadanya saat kita diperhadapkan dengan yang namanya pergumulan. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih, pembacaan kita pada saat ini Mazmur pasal 23 ayat yang pertama sampai ke 6. Tentunya bukan lagi bahan bacaan Alkitab yang baru bagi kita. Kita sering mendengar, bahkan mungkin ada di antara Bapak Ibu yang pernah mengkhotbahkan bagian Alkitab ini. Pembacaan ini menceritakan kisah seorang Daud yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga ketika Daud mengandalkan Tuhan di dalam menjalani hidupnya, ia menyadari bahwa Tuhan adalah Gembala
memelihara kehidupan Daud. Dan yang mau disampaikan kepada kita, mari kita terus mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Dia senantiasa memelihara hidup dan kehidupan teman-teman. Sebagaimana seorang gembala memelihara domba-dombanya dengan sangat baik, demikian pun Tuhan saat memelihara kehidupan kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan umatnya berjalan sendirian. Dia senantiasa menyediakan apa yang menjadi kebutuhan domba-dombanya, baik secara jasmani maupun secara rohani. Apapun yang menjadi kebutuhan umatnya disediakan oleh Dia menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dapat kita lihat di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. Dia akan membuat kita merasa nyaman dengan cara mencukupkan setiap apapun yang kita perlukan. Dia tidak akan membiarkan domba-dombanya berjalan sendirian. Inilah yang diimani oleh Daud, bahwa ia tidak pernah membiarkan Daud berjalan sendirian. Demikian pun kehidupan kita, Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Bahkan sekalipun bahaya merintang, sekalipun keadaan dunia terus berubah dan kadang tidak bersahabat dengan kita, namun kita tidak perlu takut. Kita hanya dituntut untuk terus berjaga-jaga dan berdoa, sebab Tuhan terus beserta dengan kita. Perlindungannya nyata atas kita, bahkan di dalam Mazmur pasal 91 dikatakan bahwa Ia mengirim malaikat-malaikatnya untuk menjaga kita. Tuhan menyediakan berkat yang melimpah bagi Daud. Demikian pun bagi kita, Bapak Ibu. Ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini, Ia senantiasa menyediakan berkat yang melimpah-limpah bagi setiap domba-dombanya. Bahkan pada saat kondisi dunia semakin memburuk, Dia terus senantiasa memberkati, menghadirkan mujizat-Nya di dalam kehidupan kita dengan memberkati setiap usaha dan pekerjaan kita. Orang lain boleh berkata susah, tetapi di dalam Tuhan senantiasa ada mujizat. Seumur hidup kita akan dikenyangkan oleh berkat yang melimpah dari Sang Gembala kita. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini juga kita mengingat merayakan hari ulang tahun Persekutuan Pemuda Gereja Toraja Mamasa yang ke-53 yang jatuh pada tanggal 13 Maret 2023. Kita percaya bahwa karena Gembala yang baiklah, yang terus menuntun menyertai persekutuan ini, sehingga saat ini tentunya ada begitu banyak tantangan, baik yang telah dilalui maupun yang akan dihadapi ke depan, baik di tingkat sinode maupun di tingkat jemaat. Namun kita semua percaya bahwa sebagai para pemeliharaan Sang Gembala di waktu yang telah kita belakangi, demikian pun pemeliharaannya kita imani akan terus Ia lanjutkan bagi persekutuan kita ini, sehingga tantangan demi tantangan boleh dilalui dengan baik. Demikian pun kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tentunya dalam menjalani hidup ini ada begitu banyak ujian iman yang diperhadapkan kepada kita, baik di masa lalu, baik saat ini maupun di waktu-waktu yang akan datang. Namun kita percaya dan kita imani bersama-sama bahwa Sang Gembala yang baik tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Ia terus menuntun, Ia terus memelihara, bahkan terus memberkati hidup kita. Sebagaimana seorang gembala yang baik, Ia mengorbankan dirinya
kondisi dan keadaan apapun. Terpuji Kristus. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak, merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi lepas PKI. Merespon firman Tuhan yang telah kita dengarkan, kita menunggukan Tuhan dengan menyanyikan nyanyian Kidung Jumat 145 bait yang pertama dan bait yang ketiga. Tuhan
Yang akan kita dukung dalam doa syafaat. Yang pertama, kita bersyukur bersama dengan beberapa orang tua terkasih dan saudara-saudara kita yang boleh mengalami pertambahan usia. Yang pertama, orang tua terkasih Marianus yang berulang tahun pada tanggal 13 Maret berusia yang 53 tahun. Yang kedua, orang tua terkasih Ibu Martina yang berulang tahun pada tanggal 15 Maret yang berusia ke-40 tahun. Yang keempat, Saudara Rulianto yang berulang tahun pada tanggal 15 Maret berusia 23 tahun. Yang terakhir, orang tua terkasih Bapak Matius yang berulang tahun pada tanggal 19 Maret berusia ke-40 tahun. Kita juga bergumul bersama-sama dengan beberapa orang tua kekasih yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Yang pertama, Bapak Diaken Heri saat ini masih terlatih di Makassar. Kemudian orang tua kekasih Nenek Sion rencana akan operasi di Makassar minggu depan. Bapak Pendeta Yusuf Arta yang juga saat ini masih terlatih di Makassar, dan hamba Tuhan Ibu Pendeta Yasmina kita yang saat ini dalam proses pemulihan. Kemudian kita akan dukung bersama dalam doa anak-anak kita yang duduk di bangku SMA, SMK, SMP dan SD yang akan mengikuti ujian akhir di sekolah masing-masing. Kemudian persiapan anak-anak yang akan mengikuti ujian semester, dan juga persiapan pasca jemaat dan kelas Sumarorong, persiapan Bonusda PPGTM dan Pekan Raya PRGTM yang akan dirayakan di hari ulang tahun Humas PRGTM. Kemudian tugas pelayanan di sepanjang minggu ini, tugas-tugas pekerjaan orang tua, dan juga pembekalan PKRIS tahap pertama yang akan dilaksanakan di Aula EMS Sumarorong mulai besok sampai awal April 2023. Inilah yang akan kita dukung bersama-sama di dalam doa syafaat.
mana Tuhan kembali menyatakan berkat-Nya melalui perkembangan usia yang mereka alami dalam hidup mereka. Tuhan, kami percaya bahwa sebagaimana pemeliharaan yang telah mereka alami di waktu yang telah mereka berlaku, demikianlah pemeliharaan-Mu akan terus Engkau lanjutkan di dalam kehidupan mereka, di dalam menjalani umur baru ya Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan kehidupan mereka, Tuhan yang akan senantiasa mencukupkan. Biarlah ya Tuhan, sukacita dan damai sejahtera yang asalnya daripada-Mu akan terus menjadi bagian kehidupan mereka. Bapa Surgawi, saat ini juga kami datang membawa ke dalam tangan kasih-Mu bagi pergumulan kehidupan umat-Umat-Mu, secara khusus yang saat ini dalam kelemahan tubuh, baik yang sementara terapi di Makassar, baik yang saat ini masih dalam masa pemulihan, maupun orang tua terkasih yang rencananya akan dioperasi di minggu yang akan datang. Kami percaya ya Tuhan bahwa setiap pergumulan yang Tuhan izinkan hadir di dalam kehidupan ini, Tuhan sendiri mempunyai jalan keluar yang terbaik. Kami percaya dengan iman bahwa Engkaulah dokter di atas segala dokter, yang akan hadir di tengah-tengah kehidupan umat-Umat, mengangkat setiap bibit-bibit penyakit yang mereka derita, memberkati makanan, minuman, obat-obatan, bahkan setiap usaha yang dilakukan untuk kesembuhan mereka. Kami percaya bahwa kuasa kasih dan pemeliharaan yang asalnya daripada-Mu akan terus Engkau wujud nyatakan di dalam kehidupan segenap orang tua terkasih kami yang dalam kelemahan tubuh. Bapa Surgawi, kami membawa ke dalam tangan kasih-Mu akan kehidupan anak-anak kami yang saat ini duduk di bangku pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA, dan SMK, yang di waktu-waktu yang akan datang mereka akan mengikuti ujian akhir semester. Tuhan, Engkau yang akan senantiasa memperlengkapi segenap anak-anak-Mu ini, menganugerahkan kekuatan, kesehatan, kemampuan, hikmat, bahkan kebijaksanaan. Biarlah tahap demi tahap, proses demi proses pendidikan yang segenap anak-anak-Mu sedang jalani saat ini, mereka boleh jalani dengan baik. Kelak nanti ya Tuhan, apa yang anak-anak-Mu cita-citakan, mereka boleh capai, mereka boleh raih, bukan karena kuat dan hebat mereka sendiri, melainkan semuanya semata-mata karena campur tangan dan pertolongan yang sampai daripada-Mu. Persiapkan diri anak-anak kami Tuhan di dalam menghadapi dan menjalani ujian semester yang akan mereka jalani ke depan. Bapa Surgawi, kami membawa ke dalam tangan kasih-Mu akan persiapan segenap sidang jemaat-Mu maupun klasis yang ada di pintu klasis Sumarong saat ini, yang sementara mempersiapkan diri untuk merayakan Paskah. Tuhan, kami percaya bahwa apa yang telah mereka programkan bersama-sama, mereka boleh jalani, mereka boleh lalui dengan baik, bukan karena kuat dan hebat mereka sendiri, melainkan semuanya semata-mata karena pertolongan yang asalnya daripada Tuhan. Anugerahkan kekuatan, kesehatan kepada segenap umat-Umat-Mu yang ada di lingkup klasis Sumarong ini. Biarlah ya Tuhan, perayaan Paskah boleh berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Bapa Surgawi, begitu pun persiapan segenap anak-anak-Mu, pemuda-pemudi yang ada di lingkup klasis Sumarong, sementara mempersiapkan diri untuk mengikuti perayaan ketiga GTM yang akan dilaksanakan di klasis Salutama. Engkau yang akan senantiasa memperlengkapi kehidupan segenap anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah di dalam mempersiapkan diri mereka, mereka betul-betul boleh persiapkan dengan baik kelak nanti ya Tuhan. Nama-Mu lah yang terus dipuji dan dimuliakan. Demikian pun pekan raya UTR yang akan diikuti oleh PPR yang ada di klasis Sumarong. Persiapkan juga mereka ya Allah, perlengkapi mereka. Biarlah latihan dan pelatihan yang sedang mereka jalani saat ini maupun sampai kepada perayaan PPR, Tuhan yang akan senantiasa memperlengkapi mereka, sehingga ya Tuhan, ibu-ibu yang akan mengikuti kegiatan dan
Biarlah Tuhan lewat setiap usaha dan pekerjaan yang sedang mereka tekuni saat ini. Dan dalamnya berkat Tuhan senantiasa tercurah mengalir, guna mereka pakai untuk kelangsungan hidup mereka. Terlebih mereka akan pakai untuk datang memuji dan memuliakan nama. Hamba-hamba yang kau pakai untuk melayani Engkau di tengah-tengah jemaat di tempat ini, perlengkapi mereka Tuhan sehingga pelayanan demi pelayanan boleh dirangkat sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Jikalau sepanjang ibadah ini Tuhan ada kesalahan yang kami perbuat di hadapan hadirat, dengan penuh kerendahan hati kami mohon, ampuni kami Tuhan. Lalu layakkan kami datang menghampiri Engkau melalui anak Yesus Kristus yang saat ini kami sedang menghayati kesengsaraannya datang ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa dan kesalahan kami, dan yang telah mengajarkan kami doa yang sempurna. Demikian Bapa kami yang di surga. Saudara-saudara, marilah kita mengucapkan kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat akan kata Alkitab. Bawalah seluruh persembahan persekutuan itu ke dalam rumah perbendahara, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan pujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkat-tingkat langit yang disurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Termasuk kesunahan itu. Keras diberi sumbangan 30 satu kali, dua kali, 40, dua kali, tiga kali. Ya, saya 20 satu kali, 100 dua kali, tiga kali. Semalam absen. Ya, masih sayur. 10.000 dua kali, 10, 20, 30, dua kali, tiga kali. Atas nama ya, tinggal 50 dua kali, 20,
2 kali, 3 kali. Nama. Ya, Mas. 10.000. 100. 2 kali, 3 kali. Ya, 20.000. Untuk war beri kesempatan 50. 2 kali, 3 kali. Ya, masih untuk war. 50. 2 kali, 3 kali. Demikian peraturan bagi terima kasih. Kita melakukan pemantauan. Ada Solo dan Selatan. Daring. Sudah. Sudah nih.
ATM. Dan hari ulang tahun pemuda. Sementara persembahan dibutuhkan, kita menunjukkan dengan menyanyikan NKB 133 ayat 1 sampai persembahan selesai. Marilah kita berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau yang punya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Kami bersujud menyembah Padamu dengan membawa persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan mengkuduskannya bagi pelayanan kasih-Mu. Karena jemaat-Mu memberi dengan iman dan sukarela. Berkatilah kami supaya persembahan umat-Mu dapat bermanfaat bagi pelayanan gereja-Mu di dunia ini.
Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Amin. Jemaat bersaudara menuju kembali. Warta Jemaat Minggu 19 Maret 2023. Kebaktian rumah tangga minggu ini Selasa 21 Maret 2023 di Keluarga Persatuan Melayu. Jumat 24 Maret 2023 di Keluarga Daniel Mehri. Minggu depan Selasa 28 Maret 2023 di Keluarga Mesias Memodi. Jumat 31 Maret 2023 di Keluarga Servanus. Kebaktian PPR GTM Senin 20 Maret 2023 di Nyonya Agustina atau Mama Iko, pelayan Pendeta Justina Lita. Rabu 22 Maret 2023 di Nyonya Datu Dominikus Papa, pelayan Nyonya Nurai Nyonya BP. Minggu depan Senin 27 Maret 2023 di Nyonya Seti Andadap, pelayan Nyonya Susana. Rabu 29 Maret 2023 di Nyonya Ningsipan Pendeta Sleman, pelayan Pendeta Anton Manggil. Kebaktian PPGTM hari ini Minggu 19 Maret 2023 ibadah dilaksanakan dalam bentuk PA, dilaksanakan di rumah jabatan pelayan Pendeta Justina Lita. Kebaktian PKB minggu ini Sabtu 25 Maret 2023 di kelompok 8. Saya sebutkan Person, Suryadi, dan Agnia. Laporan penerimaan keuangan minggu lalu. Persembahan kebaktian rumah tangga 835.000. Persembahan undi pertama tanggung bidang 382.000. Persembahan undi kedua tanggung merah 364.000. Persembahan undi ketiga tanggung biru 336.000 rupiah. Persembahan siput pasarakan di keluarga pondok 1.720.000 rupiah. Lelang 2.130.000. Persembahan KT Kasasi 101.000. Kota Park 287.000. Jumlah uang keseluruhan 6.162.000. Warta selanjutnya, katekisasi dilaksanakan setelah ibadah selesai. Selanjutnya, latihan paduan suara jemaat untuk kegiatan pasca klasis dilaksanakan sebentar sore jam 6 atau 18.00. Diharapkan semua yang terlibat dalam paduan suara ini hadir, utamanya diharapkan bagi hamba-hamba Tuhan majelis. Selanjutnya surat masuk. Gereja Toraja Mamasa, kantor Badan Pekerja Majelis Sinodi Gereja Toraja Mamasa, nomor seterusnya lampiran tidak ada hal undangan mengikuti pada pembukaan. Yang terhormat Ketua BPMK Sumaroro, Ketua BPMJ Seklasi Sumaroro, Pendeta GTM Seklasi Sumaroro masing-masing di tempat.
Salam kasih dalam Yesus Kristus, kiranya Bapak Ibu, BPMK, BPNJ, pendeta GTM, Klasis Sumarorong, bersama seluruh warga jemaat tetap sehat dan terus mengalami berkat dari Tuhan Yesus Kristus dalam melakukan tugas pekerjaan dan pelayanan di jemaat. Sehubungan dengan pelaksanaan pembekalan PKS GTM 2023 yang akan berlangsung mulai 20 Maret sampai dengan 6 April 2023, maka kami mengundang Bapak Ibu Ketua BPMK, Ketua BPNJ, dan pendeta GTM Seklasis Sumarorong untuk hadir dalam ibadah pembukaan yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Senin 20 Maret 2023 pukul 16.00 sampai 17.00 kita tempat aula MS Sumarorong. Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas kehadirannya dalam kebersamaan kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Toraja Mamasa, Pendeta Yusuf Marta MTH Ketua 2, Pendeta Madapara MSC Theo, Sekretaris Umum dicatat ditandatangani. Selanjutnya kami sampaikan bahwa pelayan minggu depan ini sesuai dengan pelatihan PKS yang akan dilaksanakan di aula, maka minggu depan juga masih PKS yang akan melayani kita. Demikian warta jemaat atas perhatian Bapak Ibu ucapkan banyak. Terima kasih. Bapak Ibu sidang jemaat, ketika telah mendengar biarlah sabda Kristus bergema di seluruh salib kita. Ketika mata melihat, biarlah kasih dan perbuatan Tuhan melahirkan syukur tiada henti lewat kata dan perbuatan setiap hari. Ketika kaki melangkah, sabda Kristus telah menjadi penuntut dan pedoman dalam kehidupan kita. Ingatlah pesan firman Tuhan yang telah kita dengar bersama saat ini. Mari terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga Dia sebagai gembala yang baik akan terus menuntun menyertai langkah kita. Mari berdiri dalam akhir ibadah ini dengan menyanyikan Remaja 129.
Marilah kita pulang dalam damai sejahtera Allah, mengingat dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita mengangkat hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Majelis dan jemaat menyampaikan terima kasih kepada Ibu Vikaris yang telah memberikan pelayanan pada saat ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati di dalam kehidupan sehari-hari, utamanya di dalam tugas dan pelayanan. Disampaikan terima kasih kepada sidang jemaat yang telah hadir dan mendukung pelayanan di jemaat kita di Jemaat Pesantren ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita. Jemaat Tuhan, sebagai nyanyian penutup, mari kita menyanyi dari nyanyian Minggu Jemaat nomor 376 ayat yang kedua dan ketiga. Ikut di garis sengsara, karena janjimu teguh. Atas kuasa kebenaran, ku menang bersamamu. Aku ingin dibuktikan dan mengabdi padamu. Dalam hidup juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menantang diri, aku buang yang panas. Hanya untuk kehendakmu dan padamu berserah. Aku ingin dibuktikan dan mengabdi padamu. Dalam hidup juru selamat, ku bahagia penuh. Jemaat silakan duduk. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Kamu di mana di? Kamu ayo.